Habib, kenapa orang itu cintanya kok sedikit ke Nabi? Karena tidak kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu. Al-mahabbatu samratul ma'rifah. Cinta itu, kata Ibn Arabi, adalah buah daripada sebab saling kenal. Makanya kata orang Indonesia, tak kenal maka tak. Itu mengambil daripada apa yang dikatakan Ibn Arabi itu. Al-mahabbatu samratul ma'rifah. Kalau sudah saling kenal, maka akan saling sayang, akan saling cinta, akan saling peduli. Kenapa? Karena sudah mulai saling kenal. Semakin kenal, semakin dalam kenalnya, maka akan semakin cinta, akan semakin peduli, akan semakin sayang. Seperti itu jugalah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau di antara kita ini masih sedikit sekali untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, berarti kita kurang cintanya. Kalau sudah kurang cintanya, sumber utamanya adalah karena sebab sedikit sekali kenalnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad, ala nuri qulubina Muhammad, 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 nuril huda badrid duja, nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan asatid, dewan pengajar daripada MTS MA Sunan Giri dan seluruh pengurus-pengurusnya, terutama para muassisnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak haramkan kepada kita semua barakah dan manfaat wujudnya mereka semua, sehingga menjadi sabab kita semua bahagia fi dunya wal akhirah. Dan teman-teman saya, saudara-saudari saya, para penerus-penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rame kita gak ngaji, kalau rame kita gak ngaji. Seorang penuntut ilmu itu akan gemar untuk mendengarkan ilmu pada kondisi apapun, bukan hanya di kelas. Bahkan di saat seperti ini, yaitu dia akan lebih gemar lagi untuk istima', untuk mendengarkan dan mengkaji, kemudian menghafal, berusaha untuk mempraktekkan nanti ketika pulang. Jadi yang mendengarkan, saya doakan keluar dari sini, bagi yang perempuan langsung ketemu jodohnya insyaallah. Amin, amin, amin. Tapi kalau sudah lulus dari sini, ya, amin. Buat yang laki-laki, setelah keluar dari sini, saya doakan semuanya tidak ada satupun kecuali Allah Ta'ala jadikan seseorang yang manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau didoakan untuk manfaat, Ustadz, Yai, aminnya kurang keras. Kalau didoakan kawin,
Saya doakan laki-laki nih keluar dari sini nikah semuanya. Tuh. Kan? Ya. Ini akhir zaman, umat akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah ya? Ngaji ya? Ngaji. Nah, jadi kalau ada yang rame berarti doanya kebalikannya tadi. Kalau ada yang rame berarti doanya kebalikannya tadi. Jadi kalau perempuan ada yang rame, nanti setelah keluar dari sini gak rabi-rabi. Paham? Yang laki juga begitu, gak ngajar-ngajar kalau keluar dari sini nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa ikhwati, sengaja oleh para ulama, bahkan oleh para kiai-kiai kita, oleh para guru-guru kita, setiap tahun kita merayakan, memperingati kejadian-kejadian istimewa pada Nabi Muhammad SAW. Di setiap apa yang pernah terjadi pada momen-momen luar biasa yang pernah dirasa oleh Nabi Muhammad, selalu kita diusahakan oleh para ulama kita untuk mengingatnya, untuk memperingatinya, karena di dalamnya terdapat satu tujuan. Tujuan utama diadakan acara seperti pada pagi hari ini, yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendalam sehingga mampu nantinya untuk membuktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustadz sudah bilang, termasuk tujuannya diadakan seperti ini agar bisa lebih hikmat di dalam menunaikan sholat, lebih khusyuk, kemudian menjadikan sholat sebagai kebutuhan kita, karena memang sholat itu adalah al-ahdu bainana wa bainal abdi, perjanjian antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga siapa orang yang meninggalkannya berarti dia sedang menuju kepada kekafiran. Maka makna-makna sholat perlu untuk dipelajari. Itu termasuk tujuannya Isra dan Mi'raj, agar kita semua semakin peduli kepada sholat dan tidak tahawun, tidak meremehkan atau tidak menganggap enteng itu sholat. Karena sholat itu sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu adalah imaduddin, tiang agama. Hadirin, siapa orang aqamaha faqad aqamaddin, siapa orang yang menunaikan salat berarti dia telah menunaikan, mendirikan, menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa orang yang meninggalkan salat berarti orang tersebut telah menghancurkan ini agama Islam. Makanya Islam itu tidak akan pernah hancur dengan tangan orang kafir. Islam tidak akan pernah rusak dengan siasat-siasat yang dibuat oleh orang-orang munafik. Tapi Islam ini akan hancur dengan tangan orang Islam sendiri yang tidak mau sholat. Ya, sebagaimana kita ketahui terutama di daerah sini nih, sampai ke arah Suramadu sana. Saya sudah 9 tahun lebih hidup di sekitar Surabaya Utara ini. Mulai dulu saya masih kecil mainnya ya di daerah sini nih, Entrosono itu sana tempat main saya dulu. Ya, banyak sekali memang orang-orang yang menganggap ringan itu sholat, sehingga perlulah bagi kita semua untuk menyampaikan kepada seluruh umat, terutama para dai, calon ustadzah, ini nanti untuk memberikan masukan kepada umat bahwa sholat itu tidak bisa ditinggalkan.
Siapa orang yang mendirikan sholat berarti telah menyiapkan kebahagiaan di dalam sisa usianya. Orang yang meninggalkan sholat berarti siap untuk menjadikan sisa usianya itu berantakan. Saya gak kaget orang itu, hadirin hadirat, hidupnya itu semakin berantakan, hidupnya semakin susah, hidupnya semakin terbengkalai karena sebab dia itu telah menganggap ringan sholat. Sholat itu dikatakan sebagai sesuatu yang tidak seberapa penting. Makanya kita semua perlu untuk senantiasa selalu menambah ilmu bagaimana fadilah-fadilah sholat, kemudian kita sampaikan kepada umat untuk agar umat itu tetap berada di atas apa yang telah diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam kesempatan ini, di dalam pertemuan ini, saya tidak akan membahas tentang bab sholat. Bab sholat mungkin antum semuanya sudah pelajari di kelas-kelas, mulai daripada Safinatun Najah, Fathul Qarib, kemudian sampai ke Fathul Mu'in. Di dalamnya banyak sekali penjelasan tentang sholat dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Maka kita tidak akan kaji di sini. Kenapa? Karena orang yang mau sholat, orang yang mau haji, orang yang mau membayar zakat, orang yang mau untuk beribadah, berinfak, segalanya itu sebenarnya yang paling utama, dasar paling utamanya yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang meninggalkan apa yang diwajibkan Allah, berarti orang tersebut kadar cintanya sedikit kepada Nabi Muhammad. Habib, kenapa orang itu cintanya kok sedikit ke Nabi? Karena tidak kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu. Al-mahabbatu samratul ma'rifah. Cinta itu, kata Ibn Arabi, adalah buah daripada sebab saling kenal. Makanya kata orang Indonesia, tak kenal maka tak. Nah, itu mengambil daripada apa yang dikatakan Ibn Arabi itu. Al-mahabbatu samratul ma'rifah. Kalau sudah saling kenal, maka akan saling sayang, akan saling cinta, akan saling peduli. Kenapa? Karena sudah mulai saling kenal. Semakin kenal, semakin dalam kenalnya, maka akan semakin cinta, akan semakin peduli, akan semakin sayang. Seperti itu jugalah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau di antara kita ini masih sedikit sekali untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, berarti kita kurang cintanya. Kalau sudah kurang cintanya, sumber utamanya adalah karena sebab sedikit sekali kenalnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kesempatan ini saya ingin sedikit memompa, ya, saya ingin sedikit memancing perasaan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jadi pemuda dan pemudi itu, dia harus memiliki modal utama, kenal dulu kepada Nabi Muhammad sampai benar-benar mencapai kepada derajat hakikatul mahabbah, cinta hakiki. Nih saya kasih gambaran nih, Mbak, saya kasih gambaran. Seorang istri saat dia itu cinta kepada suaminya, maka akan menjadikan seluruh waktunya untuk suami. Betul gak? Bahkan kita lihat bagaimana para istri itu di luar sana. Mereka sampai-sampai setiap hari masak untuk suaminya. Padahal masak itu wajib atau enggak untuk istri? Wajib. Oh, kalau ada yang bilang wajib berarti siap-siap tertipu. Masa wajib gak untuk istri? Enggak wajib.
Ya, bahkan kadang di luar sana ada seorang istri itu sampai rumah kotor dibersihkan. Padahal bersih-bersih rumah itu wajib atau enggak untuk istri? Enggak wajib. Seluruh kegiatan, bahkan sebagian ulama fikih ada yang bilang menyusui anaknya, anak itu merupakan bukan kewajiban seorang istri. Sampai-sampai seorang istri, dengerin ini dengerin. Ini nanti buat modal kalau kamu keluar dari sini berumah tangga biar gak tertipu sama suami. Faham? Bahkan menyusui saja kadang seorang istri itu tidak dianggap berdosa ketika seorang istri itu meminta ongkos kepada suami. Jadi bilang nih sama suaminya, wahai suamiku, sehari ini tadi aku telah menyusui sebanyak 50 kali misal. Loh, seorang ibu itu menyusui anaknya itu bisa sampai berkali-kali. Kenapa? Bayi itu tidak ada asupan lain kecuali air susu ibu. Maka wahai suami, saya minta ongkos 1 kali susu itu 5.000 rupiah misalkan. Maka sudah bisa dikalikan 5.000 kali 50 berapa tuh? Apakah berdosa Beb? Oh gak dosa. Bahkan semua pekerjaan rumah tangga saya minta ongkos wahai suami. Saya tadi menyapu, saya minta ongkos 50.000. Saya tadi masak, minta ongkos 50.000. Saya tadi cuci baju kamu, 1 baju 10.000. Baju kamu tadi ada 3, berarti kalikan 30.000. Berarti kamu sehari sudah bisa dapat uang jutaan hadirin. Khusus untuk seorang istri. Apakah berdosa? Gak dosa. Gak dosa. Bahkan seorang suami apabila suami tersebut tidak membayarnya, maka seorang suami tersebut tertimpa dosa. Faham? Apabila seorang istri tadi kemudian datang ke KUA, datang ke hakim, Pak Hakim, saya sudah mengerjakan pekerjaan ini itu, ternyata sama suami saya gak dibayar, maka saya menuntut suami saya untuk membayar saya. Maka hakim akan memanggilnya, kemudian menyidangnya, memediasinya, diminta untuk membayarnya. Apakah dosa perempuan seperti itu? Gak dosa. Faham? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ilmu Nabi Muhammad, tapi jarang sama ulama disampaikan. Kenapa? Khawatir ulamanya pulang disuruh pegang sapu sama suaminya nanti. Disuruh ngepel, disuruh belanja. Kenapa? Karena memang gak wajib. Ya, ini pembuktian cinta seorang istri kepada suami. Sampai hal yang gak wajib tadi, hal yang tidak wajib tadi, seorang istri rela untuk mengerjakannya, rela untuk mengamalkannya karena atas dasar cinta kepada suami. Padahal gak wajib. Makanya seorang perempuan itu cuman punya satu kewajiban saja, apa? Wajib menerima ajakan suami di atas ranjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ilmu. Makanya tidak ditemukan satu hadis pun yang mengatakan siapa orang perempuan disuruh menyapu sama suaminya kemudian dia tidak menerima, tidak mau, maka dia dilaknat sejak malam hari sampai pagi hari. Nggak ada ceritanya. Gak ada ceritanya seorang perempuan Allah Ta'ala melaknat seorang perempuan yang tidak mau mencuci baju suaminya. Gak ada.
Yang ada yaitu setiap perempuan yang diajak oleh suaminya ke atas ranjang kemudian dia menolaknya, maka dia dilaknat sampai pagi hari oleh malaikat. Nah, ini yang laki-laki sudah mulai mikir, angel rabi ternyata. Tapi jangan khawatir. Kalian sama saya sama-sama lakinya, sama-sama lah. Jadi kalau kita sudah sama-sama laki, insya Allah kita gak bakal kalah. Maka mbak-mbak, itu semua adalah satu kewajiban bagi suami untuk membackup seluruh keperluan istri. Bahkan seorang istri apabila hidup dulu bersama orang tuanya, setiap hari makannya daging, makannya ayam, makannya enak-enak, wajib bagi suami untuk memenuhi keperluan istri itu. Jadi gak boleh kalau sudah nikah sama seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut dinikahi, begitu menikah dengan dia ternyata dia diberi makan yang gak enak, diberi tempe setiap hari. Kalau seorang istri gak terima, boleh menuntut dan tidak dosa hukumnya. Nah, ini pembuktian cinta seorang istri. Tapi faktanya seorang istri tidak pernah menolak, tidak pernah meminta hal yang sedemikian itu. Jadi para perempuan itu mendapatkan hak yang sedemikian serupa. Tapi ada tapinya. Tapi apa tapinya? Kamu boleh melakukan itu semua, kamu boleh mengerjakan itu semua, nagih itu semua boleh, gak dosa. Tapi cuma satu saja, seorang perempuan tidak akan pernah masuk ke dalam surga apabila tidak mendapatkan ridho seorang suami. Berhubung Mbak, dengarkan Mbak, berhubung kamu itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga tanpa ridho seorang suami, maka kalau baju suami kotor, cuci. Kalau suami butuh kopi, bikinkan kopi, gak wajib, memang gak wajib. Cuman berhubung syarat untuk kamu masuk ke dalam surga adalah ridho seorang suami, apa saja yang menjadi kebutuhan suami kerjakan. Rumahnya kotor, disapu. Barangkali di setiap pekerjaan-pekerjaan itu mendapatkan menjadi salah satu sebab ridho seorang suami kepada kamu. Nah, ini adalah hanya sekedar sharing ilmu untuk agar kita semakin tergambar. Oh, ternyata seorang perempuan yang benar-benar mencintai surga, seorang perempuan yang benar-benar mengharap surga, sampai akhirnya hal yang tidak wajib dia paksakan, dia kerjakan. Paham? Bahkan seorang suami itu saking cintanya kepada istri, saking cintanya kepada anak, apa yang menjadi kebutuhan istri dan anak akan dia kerjakan semuanya. Siang panas, kehujanan, badan sakit, asal istri dan anak makan, tetap dikerjakan atas dasar cinta. Lah begitulah seseorang harusnya kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kita kepada Nabi Muhammad akan benar-benar terukur saat kita sudah membuktikan cinta kita. Makanya seperti sahabat itu, sampai Allah Ta'ala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala meridhoi mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa begitu? Karena mereka sudah benar-benar membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, termasuk Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Saya tanya,
Jawab yang kompak. Cinta gak sama Nabi Muhammad? Cinta tidak sama Nabi Muhammad? Cinta tidak sama Nabi Muhammad? Saya mau tanya, kalau cinta itu kan ada satu lagu tuh ya, mau makan teringat, ya, mau apapun teringat kekasih. Itu lagu dangdut tuh, ya. Kalau cinta bukan hanya sekedar di mulut, tapi di setiap keadaan dia akan mengingat Nabi Muhammad. Makan, nyontoh Nabi Muhammad. Minum, ingat Nabi Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad. Berjalan, mencontoh Nabi Muhammad. Berpakaian, mencontoh Nabi Muhammad. Seluruh aktivitasnya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kita sudah mencintai Nabi Muhammad sampai kita membuktikan atau tidak? Jika memang tidak, berarti perlu bagi kita semua untuk menambah wawasan kita akan Nabi Muhammad, sehingga kita semua bisa mencintai Nabi Muhammad secara total. Nah, salah satunya diadakanlah acara Isra dan Mi'raj ini, agar kita semakin mengetahui kadar kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu syair itu dikatakan, burdah. Ada yang tahu qasidah burdah? Pasti tahu semua, ya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami maula. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minat diyari maula. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi ini Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu bentuk bagaimana Allah Ta'ala meninggikan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dibandingkan seluruh anbiya, Nabi Muhammad yang paling utama. Makanya tadi dikatakan sama Imam Busiri, faqo, dari kata isim makan, fauq atas, faqo mendahului, mengungguli. Ya, Nabi Muhammad itu paling unggul di segala macam hal. Faqan nabiyina, mengungguli siapa? Maf'ulnya an-nabiyyin, para nabi. Yaitu Nabi Muhammad mengungguli seluruh anbiya. Jadi begini, Imam Busiri burdahnya itu disarahi sama Imam Al-Baijuri. Jadi ada satu kitab namanya Al-Baijuri fi Sarhil Burdah, Syarhul Burdah lil Imam Al-Baijuri, syarah burdah karya daripada Imam Baijuri. Itu para habaib, sejak masa kecil-kecil mereka baru bisa baca kitab. Para kakek-kakek mereka mewajibkan para habaib itu untuk yang kecil-kecil untuk menghatamkan Baijuri itu, untuk mempelajari burdah. Kenapa begitu? Anak itu sejak kecil sudah diajarkan cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya di Hadramut sana para habaib itu kalau sudah tumbuh kumis, belum mimpi Nabi Muhammad, sudah tumbuh kumis atau sudah balik, kemudian dia belum mimpi Nabi Muhammad, itu merupakan aib. Ibaratnya seperti perempuan yang ketahuan kalau sedang haid oleh orang laki-laki ajnabi, memalukan. Kenapa begitu? Kadar cinta kita ke Nabi Muhammad itu hadiahnya iltiqa, bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Nabi, kemudian kita belum bisa ketemu Nabi Muhammad, cintanya kita itu masih dipertanyakan. Seperti Nabi Muhammad saat Isra dan Mi'raj,
Itu terbukti cintanya Allah Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala sampai Allah Ta'ala anugerahkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita, kalau kita itu cinta kepada Nabi Muhammad, maka alal aqal paling sedikit yaitu ru'yata manamin, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil saudara-saudariku itu sudah mulai ditancapkan dalam hatinya cinta ke Nabi Muhammad, bukan hanya difokuskan ke fikih, ke nahwu, ke tasawuf, tidak, yang paling utama adalah cinta ke Nabi Muhammad. Makanya para habaib-habaib dulu lihat bagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sama Al-Habib Husain wa akhuhu Al-Habib Husain bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Husain bin Abdullah bin Tahir ini saudara yang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Itu yang ngarang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini kakak adik, keduanya saling berusaha untuk membuktikan cinta ke Nabi Muhammad. Setelah belajar kitab, setelah belajar fikih, setelah mempraktekkan semuanya, yang dicari paling utama adalah mahabbah Nabi. Jadi ini yang perlu dicamkan para asatid, para kiai. Kita punya anak nih, kadang kita fokus saja untuk mengajarkan ke anak-anak kita apa yang ada di kitab, mahfil kitab, daripada kurikulum kita. Kemudian kita lupa untuk menanamkan rasa cinta ke anak-anak kita. Makanya gak kaget kalau anak pesantren keluar dari pesantren, ilmunya tidak berguna, kemudian dia berbuat satu hal yang jauh daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, bukan sedikit keluar dari pesantren malah jadi bajingan, itu bukan sedikit. Menjadi penjahat, menjadi perampok, menjadi segala macam, gak sedikit. Kenapa begitu? Keteledoran kita sebagai pendidik. Kita lupa bahwa yang paling utama untuk para santri selain kurikulum kita terapkan ke mereka, yaitu kita pancing rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat itu murid-muridnya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki Mekah. Murid-muridnya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki itu mereka belajar hanya yang ada di kitab, ujian juga jarang, tapi mereka ditanamkan cinta, 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 sampai akhirnya lahir para ulama-ulama yang manfaat. Bagaimana para ulama? Ada salah satu ulama yang keluar dari sana setiap hari mimpi Nabi Muhammad, setiap hari keluar dari sana jadi aulia, wali min aulia illah. Ini paling fokus, paling urgent bagi setiap pendidik untuk menanamkan rasa cinta kepada anak-anaknya. Makanya ikhwan wa ikhwati, kita ini perlu untuk kenal Nabi Muhammad. Saya bikin majelis taklim banyak di Surabaya ini, bahkan ada 27 titik dulu sebelum pandemi. 27 titik majelis, rata-rata diadakan di setiap majelis itu anak-anak muda semuanya. Diisi di dalamnya itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Naam, tadi dikatakan bahwasanya kita punya Nabi itu mengungguli para anbiya, baik ilmunya, baik khuluknya, perangai dohirnya, tampannya, kulitnya, wajahnya, rambutnya. Nabi paling tampan. Bahkan dalam perihal karam, dalam perihal kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk mukjizat Isra dan Mi'raj itu. Jadi kalau Nabi itu dibandingkan sama umatnya, Nabi dibandingkan sama umatnya, khusus Nabi Muhammad itu tidak dibandingkan dengan umatnya. Khusus Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan para anbiya. Ketampanan Yusuf ganteng itu karena dibandingkan dengan umatnya. Makanya sampai dikatakan Yusuf itu, kalau kita baca kitab, saking gantengnya Nabi Yusuf, Mesir itu pernah tertimpa paceklik selama 4 bulan. Selama 4 bulan paceklik, kemarau. Para ibu, para bapak di sana
Kalau sudah anak-anaknya lapar, cukup diketukkan pintu rumahnya Nabi Yusuf, kemudian anaknya itu dilihatkan kepada wajahnya Nabi Yusuf, berhenti gak nangis, perutnya jadi kenyang. Siapa yang kelaparan ngelihat wajahnya Nabi Yusuf, kenyang. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Tapi ulama ada yang mengatakan bahkan ketampanannya Nabi Yusuf itu hanya secuil daripada ketampanan Nabi Muhammad. Gantengnya Nabi Muhammad itu luar biasa lagi dibandingkan ketampanan dengan Nabi Yusuf. Makanya kalau perempuan-perempuan itu rela untuk mengiris jari jemarinya gak terasa ngelihat gantengnya Nabi Yusuf, ngoncek apel. Jadi dia ngupas apel, ada Nabi Yusuf lewat, maka pisaunya itu tidak jalan di apelnya tapi jalan di jarinya, dan tidak terasa luka berdarah karena sebab nikmat memandang wajahnya Nabi Yusuf. Lah kalau Nabi Muhammad ketampanannya bisa melahirkan fitnah seperti itu, maka perempuan-perempuan itu sudah tidak lagi menjalankan pisau di jarinya, tapi dijalankan di lehernya pun mereka tidak akan terasa kesakitan. Saking gantengnya Nabi Muhammad. Semua nabi gantengnya, baiknya, ilmunya, mukjizatnya, kelebihannya itu dibandingkan dengan umatnya, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibandingkan dengan seluruh anbiya, termasuk mukjizatnya Isra dan Mi'raj. Nah, termasuk mukjizat Isra dan Mi'raj ini, Isra Mi'raj ini merupakan salah satu pemberian Allah Ta'ala yang tidak bisa, tidak mungkin akan dirasakan oleh manusia manapun kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan dalam burda, wa man huwal ayatul udma li mu'tabirin wa man huwal ayatul udma li mughtanimi. Ini merupakan satu kenikmatan yang besar untuk Nabi Muhammad dan kenikmatan yang agung untuk setiap orang yang mau berpikir. Isra Mi'raj itu, ya, bagaimana saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin minad dulami. Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Qurba Makan, tempat paling dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, hanya perjalanan tidak sampai 1 hari 1 malam. Ya, satu kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Apa sebabnya Nabi Muhammad mendapatkan hal yang sedemikian? Karena sebab perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau ditinggal ngomong saya pulang. Ini mic-nya sudah berat, saya teriak-teriak, kamu tinggal ngomong. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ngobrolnya nanti bisa selesai pengajian lagi, Mbak. Ngobrol sampai subuh, Mas, ya. Kita sekarang istimak dulu, dengarkan dulu pengajian ini. Biar ilmunya manfaat. Biar ilmunya manfaat. Nah, kita lanjut. Hadiah yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu tidak pernah diberikan kepada Nabi manapun kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebab Nabi Muhammad melewati satu ujian yang luar biasa, ujian yang sangat luar biasa. Kita kalau selesai ujian bakal dapat nilai A+, B+, ya. Tapi kalau mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala juga mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Berbagai macam anugerah yang dianugerahkan kepada setiap hamba yang bisa melewati ujian-ujian tersebut, khususnya Nabi Muhammad SAW. Karena melewati ujian di Mekah, melewati ujian di Taif, Nabi Muhammad kemudian Allah Ta'ala hadiahkan satu hadiah yang sangat luar biasa yang tidak dihadiahkan kepada manusia yang ada di dunia. Hadiah itu khusus untuk manusia yang sudah ada di dalam surga. Jadi hadiah yang paling nikmat nanti di surga yaitu berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah.
Makanya sampai dikatakan setiap hari Jumat penduduk surga akan mendapatkan satu kenikmatan untuk memandang Allah, dan itu yang ditunggu-tunggu. Tapi Nabi Muhammad sudah mendapatkan hadiah itu sejak Nabi Muhammad ada di bumi. Kenapa demikian? Karena susahnya perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu beliau melewati seluruh ujian itu dengan susah payah. Bagaimana Nabi Muhammad sejak ada di Mekah, mulai daripada masa hidupnya Abu Thalib sampai kepada Sayyidatuna Khadijah, dan kemudian keduanya itu wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi bakhil, orang yang pelit, kalau disebut nama Nabi Muhammad tidak bersolawat, maka orang yang pelit. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad saat ada di Mekah berdakwah dengan susah payah. Makanya kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setiap masalah yang dihadapi oleh para ulama, masalah yang dihadapi oleh para kiai, para dai, seberat apapun itu, sandarkan kepada masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi Muhammad mulai di Mekah disakiti, dizalimi, sampai sahabatnya disiksa, sampai Nabi Muhammad diembargo, dikucilkan. Nabi Muhammad mulai disogok. Bagaimana orang-orang Arab itu datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kalau Muhammad mau berhenti daripada dakwahnya, kalau memang dia karena sebab mau harta, akan aku berikan harta, akan aku berikan perempuan cantik. Kalau memang dia pengen istri yang cantik, kalau memang dia pengen jadi seorang raja, saya angkat jadi raja dia. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, ya ammi, ya Abu Thalib, law wada'u syamsa ala yamini wa wada'u al-qamara ala yasari, kalau mereka itu meletakkan matahari pada bagian kananku dan meletakkan bulan di bagian kiriku untuk aku meninggalkan dakwah ini, demi Allah aku tidak akan meninggalkannya. Sulit Nabi Muhammad, dikucilkan, disakiti, difitnah sebagai penyihir, difitnah sebagai orang yang menyihir antara rumah tangga, pemecah rumah tangga, sampai akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Hijrah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ke Taif. Begitu Nabi Muhammad sampai ke Taif, ikhwan wa ikhwati, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan sambutan yang luar biasa, tapi Nabi Muhammad malah disiksa dan dizalimi. Bagaimana Nabi Muhammad itu dilempar batu, disakiti, sampai akhirnya Nabi Muhammad itu luka pada bagian lutut ke bawah. Nih ya, di dalam kitab sejarah, salah satu kitab sejarah diceritakan bahwasanya luka yang dihadapi Nabi Muhammad itu mulai dari lutut sampai kepada bagian telapak kakinya saja. Nggak ada luka daripada lutut ke atas sampai ke pundaknya, sampai ke punggung, ke kepala, nggak ada. Tapi luka yang dihadapi Nabi Muhammad bagian betis paling banyaknya. Kenapa begitu? Karena yang melempari Nabi Muhammad, yang mendolimi Nabi Muhammad dengan batu, dengan besi, dengan dengan lemparan-lemparan sejenisnya, itu adalah anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil itu sudah didoktrin sama bapak ibu mereka, nanti kalau Muhammad masuk ke kota kita, kalian ambil batu, kalian lemparkan ke Muhammad. Maka lemparan mereka tidak pernah mengenai kepada tubuhnya Nabi, tapi sampai kepada betisnya Nabi. Makanya ada satu hadis bagaimana Zaid bin Harisah bercerita kepada sahabatnya, aku melihat Nabi Muhammad itu mengusap-usap betisnya.
karena luka, diusap sama Nabi, lukanya itu diusapi sama Nabi Muhammad, sampai Nabi kan dikejar ya sama orang-orang, sama anak-anak kecil itu, dilempar batu. Para bapak dan ibunya mereka itu sembunyi, mereka gak berani, khawatir tertimpa sihirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sebelumnya orang-orang Mekah sudah berdatang kepada Taif, bercerita kepada mereka bahwa nanti yang datang ini adalah orang yang ahli sihir. Maka para tetua, orang-orang tua, jangan ada yang keluar dari rumah, biarkan anak-anak kalian yang menyerang Muhammad. Sembunyi semuanya, sampai akhirnya Nabi Muhammad hanya disakiti oleh anak-anak kecil yang melempar batu kepada Nabi Muhammad dan tertimpa kepada betis Nabi Muhammad. Begitu sampai ke satu kebun, Nabi Muhammad berteduh. Kemudian Nabi Muhammad itu sambil ngelap-ngelap darahnya. Jadi Nabi saja masih merasakan sulitnya berdakwah, apalagi kita. Ingat ya, nanti calon-calon dai, kalian berdakwah akan menghadapi seperti apa yang tidak pernah dirasakan oleh selain daripada orang yang berdakwah. Kamu akan dihadapi dengan ujian dari keluarga, dari tetangga, dari murid, dari kawan, dari siapapun. Makanya kalau kamu ada di pesantren, kamu ada di pondok pesantren, kemudian kamu mukhalafah, kamu melanggar peraturan pesantren, maka siap-siap nanti kalau kamu punya pesantren, murid-muridmu juga akan melanggar kepada kamu. Fakama tadinu tudan, kata Nabi. Sebagaimana kamu berbuat, maka kamu akan diperbuat nanti. Kalau kamu pernah main HP di pondok, maka nanti kamu akan punya murid yang melanggar main HP di pesantren. Kalau kamu ditakdir punya pondok pesantren, itu dirasakan oleh Nabi Muhammad. Dakwah-dakwah yang sukar seperti itu dirasakan oleh Nabi Muhammad, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil musab, hadirin. Ya, Nabi mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kalau sudah mendapatkan ujian di dalam berdakwah, mengeluhnya jangan ke yang lain, tapi mengeluhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad langsung khitabnya adalah Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, asku ilaika du'fa quwwati. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku mengadu bahwa diriku ini adalah orang yang lemah. Sambil dilap darahnya sama Nabi Muhammad. Nabi SAW mengadu, makanya sampai ada satu Nabi itu mengeluh ketika disakiti oleh umatnya. Nabi Zakaria sembunyi di dalam pohon. Nabi Zakaria sembunyi di dalam pohon, kemudian ketahuan sama umatnya, kemudian digeraji sama umatnya, digeraji. Maka Nabi Zakaria itu adalah Nabi yang digeraji sama umatnya. Nabi Zakaria teriak, begitu, diteriak dia karena geraji, karena disakiti oleh umatnya. Maka saat itu juga malaikat turun kepada Nabi Zakaria dan berkata kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, jangan kamu lanjutkan untuk mengatakan kalau kamu terus mengatakan seperti itu, maka akan dicabut kenabianmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya seorang dai, seorang ustadzah, seorang ustadz kalau berdakwah mengaduhnya jangan kemana-mana, cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diberikan solusi seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pra Isra dan Mi'raj. Disakiti Nabi Muhammad, sudah sedih pamannya wafat, sudah sedih istrinya wafat, masih dizalimi oleh orang-orang kafir, sampai Nabi Muhammad luka sedemikian serupa, mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kuwati, kekuatanku itu tidak ada apa-apanya. Du'fa quwati, asku ilaika du'fa quwati, wa hawani 'alan nas, dan sedihnya dan hinanya aku di hadapan manusia. Kalau bukan kepada Engkau ya Allah, lalu kepada siapa aku akan berharap? Siapapun memusuhi aku tidak peduli,
Ini prinsipnya seorang dai. Jadi kalau berdakwah itu yang diharapkan itu bukanlah ridho daripada manusia, dimusuhi sama manusia, disakiti sama manusia, itu tidak peduli. Yang penting adalah ridho Allah dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Mekah dan dihadiahkan Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan di dalam ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Untuk Isra ini sedikit saja saya akan sampaikan makna daripada ayat tersebut. Bagaimana Allah juga menampakkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah taala alladzi asra, yang telah memperjalankan Nabi Muhammad jasadan wa ruhan, jasad dan ruhnya, pada waktu lailan, sebagian daripada waktu malam. Makanya lailan itu adalah nakirah. Nakirah itu tadullu alat taklil. Nakirah menandakan bahwa masanya adalah sedikit. Maka kalau dimarifatkan misalkan lailatan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailatan, perjalanan Nabi semalam suntuk. Tapi di dalam ayat itu Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita bahwa perjalanan Nabi bukan semalam suntuk, tapi lailan, ay juz'an minal lail, sebagian daripada waktu malam. Makanya Al-Habib As-Sayyid Abdurrahman Ad-Daibai di dalam Maulid Tiba, beliau mengatakan summa arudtuhu minal arsy qabla ayyabruda lahul fars. Kemudian aku kembalikan Muhammad ke kota Mekah sebelum tempat duduknya itu menjadi dingin. Jadi kalau kita habis duduk lama, kita bangun, bekas duduknya kita pegang itu hangat. Hangatnya belum hilang, Nabi Muhammad sudah kembali ke kota Mekah. Nah, ini termasuk salah satu kebesaran bentuk agungnya Nabi Muhammad, melewati perjalanan jutaan kilo hanya dalam waktu beberapa detik, bahkan beberapa menit itu saja. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bagaimana Nabi Muhammad bercerita diberangkatkan dengan buraq, summa urija, kemudian aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi buraqin, dengan buraq. Nah, buraq ini As-Syekh An-Nawawi Al-Bantani bercerita di dalam kitabnya Nurul Dhalam bahwasanya buraq itu adalah binatang yang ada di kebun surga. Binatang yang ada di kebun surga. Kalau sudah ada di surga, binatang itu pasti sehat-sehat, pasti gemuk-gemuk. Sehingga ketika malaikat Jibril datang ke kebun surga, maka malaikat Jibril bingung. Semua buruk datang ke Jibril. Jibril, pilihlah aku untuk menjemput Muhammad. Pilihlah aku untuk menjemput Muhammad. Jibril kebingungan. Kemudian Jibril berkeliling mencari buruk yang paling pantas untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Di saat malaikat Jibril berkeliling, hadirin hadirat, malaikat Jibril bertemu dengan satu buruk yang sifatnya menyedihkan. Enggak gemuk,
badannya kurus, ya. Jadi ini ada Buraq di dalam surga, badannya kurus, bahkan menangis. Didatangi oleh Jibril, wahai Buraq, ada apa dengan engkau? Yang lain itu gemuk, tapi kenapa kamu kurus? Buraq, yang lain itu bahagia, kenapa engkau bersedih? Maka Buraq itu berkata, wahai Jibril, yauma khalaqani Allahu ta'ala sami'tu munadin yunadi. Wahai Jibril, saat Allah Ta'ala menciptakan aku mendengar satu suara, yang suara itu sangat keras. Suara tersebut mengatakan, wahai Jibril, inni khalaqtu ahadan minkum, sesungguhnya aku menciptakan satu di antara kalian untuk menjemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak saat itu Buraq itu berpikir, apakah aku yang akan ditakdir untuk menjemput kekasih Allah? Sehingga hal yang seperti itu, wahai Jibril, menjadikan aku tidak nafsu makan, menjadikan aku bersedih, gak bisa kumpul sama sahabat-sahabatku. Aku mikir, ya Allah, takdirkan aku untuk menjemput Muhammad. Setiap hari aku gak bisa main sama teman-temanku, makan gak nafsu, tidur gak bisa, bahkan setiap hari menangis sampai hottoi abrotin, ada 2 garis di bawah pipinya kuda tersebut, menangis. Jadi ada garis hitamnya karena saking seringnya menangis. Kemudian malaikat Jibril memilih Buraq tersebut untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah inilah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicinta. Almar'u ma'aman ahab. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengomentari tentang Buraq ini, beliau mengatakan almar'u ma'aman ahab fit dunya wal akhirah. Orang itu akan dikumpulkan dengan yang dicinta di dunia dan di akhirat. Buktinya Buraq, karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad, maka Buraq itu tadi ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Nabi Muhammad fit dunia, turun ke dunia menjemput Nabi Muhammad, wal akhirah, kemudian kumpul di akhirat sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada qurbu makan, tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini di sini nih, Buraq telah menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, sampai akhirnya Buraq itu bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Ya, makanya siapapun di antara kita, ketika kita itu cintanya mendalam kepada Nabi Muhammad, maka kita akan kumpul sama Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya, saya punya istri, saya cerita nih ya, saya punya istri. Saya punya istri itu paling sering saya tinggal. Dulu waktu awal-awal saya berdakwah, saya keliling kemana-mana, jarang pulang di rumah. Bahkan saat hamil pun, bahkan sampai hampir pernah, mulai sejak setelah akad nikah, saya setelah akad nikah langsung saya berangkat undangan ke Madura, sampai 3 hari sampai seminggu gak pulang. Malam pertama saya gak ada. Ya, jadi saya memang sudah camkan kepada saya punya istri, kalau bersuami saya, maka waktunya adalah habis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, si istri bersabar dan ridho. Kemudian akhirnya alhamdulillah, istri saya itu setiap hamil mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
setiap hamil, ya, kecuali hamil yang keempat ini dia tidak bermimpi. Saya tidak ceritakan yang tiganya. Saya punya anak 4. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semuanya di dalam setiap hamil itu ada ru'yatan Nabi. Jadi kenapa begitu? Karena sebab dasarnya adalah pengorbanan. Jadi kamu akan kumpul sama Nabi Muhammad kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad dan sudah berkorban. Kalau masih belum berkorban, makanya Al-Imam Al-Busiri itu sampai mengatakan, amin tadakkuri jiranim bidi salami mazajtadam anjara min muklah bidami. Pengorbanannya apa? Nangisnya darah. Oh, Imam Busiri itu saking kangennya kepada Nabi Muhammad, pengen jumpa dengan Nabi Muhammad, nangis terus sampai akhirnya yang keluar bukan air mata tapi darah. Makanya Imam Baijuri itu mengatakan jalannya air mata itu ada urat. Itu luar biasa Imam Baijuri itu menerangkan, ya, jalannya urat air mata kalau sudah kering dan dipaksa terus untuk keluar air mata, maka yang keluar itu bukan lagi air tapi menjadi luka, sehingga yang mengalir adalah darah. Makanya sampai digambarkan sama Imam Baijuri, wajahnya Busiri itu bagaikan bunga yang berwarna kuning, kemudian di tengahnya terdapat warna merahnya, mawar. Maksudnya apa? Pucat wajahnya, kemudian di pipinya terdapat titik-titik merah, yang keluar itu adalah darah. Makanya Imam Busiri mengatakan, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul laddati bil alami. Jadi yang enak-enak itu ditinggalkan, tidurnya dikurangi, makannya dikurangi. Santri harus tirakat. Santri banyak makan, hafalannya sulit, cepat hilangnya. Santri banyak tidur, maka tidak akan sampai kepada apa yang menjadi hajatnya. Butuh kepada pengorbanan. Seperti itu. Seperti itulah seseorang saat mencintai Nabi Muhammad SAW, termasuk Buraq tadi. Karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad, Buraq akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah hadirin hadirat, mengenai Isra dan Mi'raj ini dikatakan oleh ulama bahwa fihi ubarun wa hikamun. Di dalamnya itu terdapat banyak sekali pelajaran dan hikmah. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ceritakan, tapi ini sudah 1 jam lewat kayaknya dan sangat panas sekali, ya. Perlu bagi kita untuk menjadi seseorang yang berusaha menggali tentang Nabi Muhammad, agar kita semua semakin dalam di dalam mencintai Nabi Muhammad. Kalau perihal sholat, perihal zakat, haji, puasa, semuanya itu akan menjadi ringan kalau mengerjakannya atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cerita-cerita tadi yang saya sampaikan itu hendaknya selalu kita niangkan, kita hafal, kita ingat, kita angan-angan bahwasanya memang kita ini harus cinta betul kepada Nabi Muhammad. Diadakan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, semuanya, Nisib min Sa'ban, Lailatul Qadar, itu cuma satu saja, agar kita itu semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan kesulitan untuk mengamalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang sedikit itu akan benar-benar menjadi satu pelajaran, ya, meskipun kita agak cerita tentang Isra Mi'rajnya seluruh, tapi pra Isra-nya dan sedikit daripada kejadian di Isra tadi benar-benar menjadi hikmah, menjadi pelajaran bagi kita untuk kita semua semakin mencintai Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya kita doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ya Allah, takdirkan kami semua menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW.
Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jangan engkau matikan kami sebelum kami dapat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablihil mukhtara anna min salatin wa salami. Ya Allah, muliakan ruh-ruh kami untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.